Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Favor Electro. Kali ini saya ingin berbagi cara memperbaiki atau membersihkan ya, membuka switch pintu Isuzu Panther guys ya. Ini switch pintunya nih. Cara membukanya cukup mudah ya. Kalian tinggal buka baut ini nih ya. Dan buka baut ini, putar ke berlawanan arah jarum jam ya. Kalau ini di bagian depan penumpang ya, pintu penumpang ya, sebelah kiri. Nah, cara bukanya seperti ini. Setelah bautnya terbuka, kalian geser ya, geser ke arah kiri kalau dia pintu kiri, kalau pintu kanan geser ke kanan. Oke, jangan main tarik ke depan gini guys ya, itu akan menyebabkan tahanan di sini ya. Ini ada tahanannya, ini plastik bahannya guys. Nah, ini menyebabkan plastik ini patah dan dia akan goyang ya posisinya, karena tidak ada yang menahan lagi. Jadi ketika pintu nanti tertutup, dia menekannya seperti ini ya, dia bisa main walaupun di sini sudah dibaut. Dia tidak posisinya tidak sempurna lagi duduknya gitu. Nah, jadi setelah kalian buka bautnya, kalian geser sedikit, kalian keluarkan, baru kalian tarik. Kurang lebih seperti itu cara membukanya ya. Lanjut ke pembersihan switch pintunya ya. Nah, dia ini kotor guys, tuh kalau kalian perhatikan debu semua. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke inti video. Jadi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Subscribe kalian sangat penting agar channel ini dapat menjadi lebih baik lagi guys ya. Nah, jadi sistem kerja switch pintu di Isuzu Panther itu dia menghubungkan atau mengirimkan sinyal negatif ya. Dia main ground, kalau orang bilang dia main negatif atau ground ya. Jadi ketika pintu terbuka ya, di sini kalau bisa kalian lihat itu, sebentar fokus ya, ini ada besi ya. Ini kalau kalian lihat ini besi ya. Jadi ketika pintu tertutup ya, besi yang di tengah itu menempel dengan plat ini ya. Di sini nanti ada bautnya ya, ini. Nah, jadi ketika pintu terbuka, besi yang di tengah ini terhubung ke plat ini ya, jadi dia mengirimkan sinyal negatif ke alarm. Nah, contohnya seperti ini ya, kita cek menggunakan multimeter ya, tidak terhubung ya, tidak terhubung ini. Oke, lanjut kita bersihkan. Cara membukanya nih ya, kalian congkel dari sini nih ya, menggunakan pisau cutter. Nah, dia akan terbuka. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, ini kotor ya, debu ya, nih kotor, dan ini pun sudah berparit ya, atau sudah termakan. Nah, ini kalau kalian perhatikan nih sudah berparit. Nah, cara membersihkan cukup menggunakan cutter, kalian giniin saja ya sampai bersih dari kotoran, atau bisa kalian gunakan karbu cleaner atau bensin ya. Kalian cuci saja ini agar tidak ada kotoran yang menempel yang menyebabkan kalau kalian perhatikan di tengah itu ada besi ya. Nah, itu kotor sekali, pantas saja dia tidak terhubung ya. Tuh. Nah, bisa kalian semprot dengan karbu cleaner atau kalian kerik seperti ini dengan cutter untuk membersihkan debu yang menempel di switch pintu ini ya. Kalian cukup gesekkan aja mata pisaunya ke plat ini ya. Nah, itu sudah mengkilat. Nah, lagi yang di sebelah sini yang paling penting ya. Oke, lalu agak kalian gunakan tang ya. Ini kalau kalian perhatikan dia tidak rata ya, agak miring. Kalian ratakan posisinya. Sebentar guys, ambil tang dulu ya guys. Mana tangnya? Tang potong juga bisa. Fungsinya hanya untuk menahan ya ketika kita bengkokkan, kita luruskan. Oke. Ya, sudah lurus. Lalu kalian pasangkan kembali. Tapi sebelum kalian pasang, kalian bersihkan dulu yang di dalamnya ini guys. Ini ada besi ya, dalam ini
Jadi ketika pintu terbuka, besi ini menempel ke plat itu. Nah, plat ini dia terhubung ke bodi dengan cara dibaut ya. Jadi kalau kalian perhatikan posisinya seperti ini. Nah, di sini nanti ada baut. Nah, ini penahan di belakang. Jadi masukkannya seperti ini aja. Tok. Nah, ini baut di bagian depan. Jangan sampai patah seperti ini guys ya. Ini saya lihat sudah pernah dibuka, ininya patah nih. Penahannya. Nah, ini patah. Kalian bandingkan nih. Nah, ini ada penahannya. Ini kalau kalian lihat ya. Jangan sampai patah seperti itu. Ini nggak tahu kemarin mobil di servis di mana, jadi mungkin cara membukanya salah, main tarik aja lalu dia patah guys. Nah, bersihkan bagian dalamnya cukup begini saja guys, dengan benda yang runcing juga bisa, obeng ya. Dan cukup bersihkan aja seperti ini guys, mudah bukan? Oke. Oke guys, sudah. Lalu kita pasangkan kembali ya. Oke, sudah terpasang. Oke, kita tes menggunakan multimeter. Apakah sudah terhubung? Jadi kalian posisikan dulu multimeter ke selektornya ya, rank apa, ke kontinuitas ya, atau buzzer ya, yang ada simbol speaker ini. Nah, kalian tinggal taruh propnya bebas, bolak-balik bisa. Satu di soket ya, di skun yang ada di soket itu. Nah, satunya ke tengah. Ini untuk mengetes atau mengecek apakah kabelnya putus atau tidak ya. Ini kita buka dulu sebentar. Kita tes ke sini langsung dulu. Nah, connect ya, ini terhubung, berarti tandanya kabel bagus ya, tidak terputus. Lalu ini yang sudah kita bersihkan tadi kita pasang kembali ya. Nah, dia ada posisinya guys ya, tuh platnya sebagai tapak agar tidak bergeser-geser nantinya. Nah, kita tes, ini satunya kita tekan, kita di situ posisikan, satunya sini ya. Nah, jadi ketika pintu terbuka dia terhubung ya. Jadi pintu ini memberikan sinyal negatif ke alarm bahwa pintu sedang terbuka. Makanya ketika pintu terbuka, kalau kalian kunci ya remote-nya, remote alarm ini, kalau pintu belum rapat atau pintu terbuka, alarm beberapa saat setelah kita kunci itu akan berbunyi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ketika pintu tertutup ya. Nah, ini ketika pintu terbuka dia akan terhubung. Kalau tertutup dia ditekan oleh pintu ini. Ini kalau kalian perhatikan, ini dia tertekan oleh pintu ketika pintu kita tutup. Ya, posisi ketika pintu tertutup dia tertekan seperti ini ya. Nah, ketika pintu terbuka dia ditekan per ini di dalam guys, ada per itu kalau kalian perhatikan ya. Ketika pintu terbuka dia akan otomatis terhubung. Nah, kurang lebih seperti itu sistem kerjanya. Makanya jika kalian memiliki mobil dengan kerusakan, ketika kalian kunci alarmnya, mobil toanya ya atau speaker alarm itu berbunyi ya, seperti ada maling atau apa ya, padahal tidak ada siapa-siapa, dia berbunyi sendiri saja. Nah, jadi sweep pintu ini ada dua kerusakan, satunya dia tidak terhubung, satunya dia terhubung terus ya, ada seperti itu. Nah, dia tidak menekan dengan sempurna ya. Ketika pintu tertutup posisinya masih menempel atau terhubung, lebih seperti itu. Nah, kalau untuk di switch ini dia ketika pintu terbuka dia malah tidak terhubung, nah, karena itu tadi kotor ya. Kayak kalau kalian punya mobil Isuzu Panther ya, alarmnya berbunyi, kalian boleh cek switch pintunya terlebih dahulu. Nah, ini sudah bagus ya, sudah terhubung. Ketika pintu tertutup ya, nih ya. Tuh. Nah, ini tinggal kita pasang kembali. Lanjut ke pemasangan ya. Oke guys, lanjut ke pemasangan ya. Setelah dibersihkan tadi ya, nih sudah dibersihkan. Nah, cara masangnya, kalian masukkan dulu soketnya, itu soketnya ya, tinggal kalian masukkan. Ini pintu bagian penumpang belakang ya, sebelah kiri. Nah, kalian perhatikan itu ada tahanannya tuh ya. Cara masukkannya seperti ini, masukkan dulu ya, lalu dorong, lalu sesuaikan posisi bautnya ya. Nih, kalau sudah masuk ya, pastikan tahanan itu tidak mengganjal ya, sudah masuk ke situ, ke tempatnya. Nah, kalian tinggal kunci bautnya dengan obeng ya, pastikan ini sudah rapat nih, jangan mengganjal seperti ini ya posisinya, karena kalau kalian paksa nanti patah. Nah,
sudah kalian seperti itu, baru kalian sambung bautnya. Sambung soketnya guys ya. Posisi soketnya di sini ya. Ini soketnya seharusnya ini di bagian dalam sana ya, cuman karena ini untuk pengetesan kita sambungnya di luar aja guys, agak susah, kabelnya pendek. Sebentar, kita sambung dulu soketnya. Oke ya, sampai bunyi klep ya. Nah ini nanti saya pindahkan ya, ini hanya untuk pengetesan ya. Cara ngetesnya, nah, kalian perhatikan di situ tes DC menyala ya tuh. Nah, ketika kalian mainkan switch pintunya ya, ini ketika pintu terbuka, kalau pintu tertutup dia menekan ya, seperti ini ya, menekan. Ini pintu terbuka, ini kalau pintu tertutup. Nah, perhatikan lampu mati ketika saya tahan, kalau saya lepas dia hidup. Nah, jadi switch pintu ini mengirimkan sinyal negatif ya. Nah, ini saya masih proses pemasangan alarmnya. Nah, yang tes pen ini, yang runcing ini saya posisikan di plus ya, standby positif aki ya, atau plus aki yang dikunci kontak ya. Yang satunya nih, ujung satunya saya pasang di jalur switch pintunya. Jadi kalau dia cara ngeceknya, kalian buka pintu ya, lalu kalian mainkan switchnya. Kalau normal dia ketika pintu tertutup dia mati, kalau pintu terbuka dia hidup. Nah, berarti tidak ada kendala di switch itu. Tapi jika pintu sudah terbuka dia tetap mati ya, ini tidak hidup, berarti mungkin itu kotor. Nah, ada lagi kendalanya ketika pintu sudah tertutup dia masih hidup ya, berarti switch pintunya lengket ya, dia tidak terbuka sempurna, atau pintu kurang rapat bisa juga ya, atau switchnya lengket, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya switch pintu kalian bermasalah, atau dia ketika ditutup tidak rapat ya, tidak rapat dan lampu hidup terus seperti ini ya, kalau kita pakai tes pen DC itu alarm akan berbunyi terus guys ya. Alarm setelah dikunci ya, beberapa saat itu pasti alarm akan berbunyi terus ya. Nah, itulah mengapa kalian harus cukup perhatikan switch pintunya dulu ya, apakah bermasalah atau tidak dalam posisi rusak atau kotor. Jika hanya kotor, kalian tinggal bersihkan ya. Kalian bisa setel menggunakan tang seperti di video ini. Makanya jangan tonton video ini dengan cara di skip agar tidak gagal paham ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, serta like dan share video ini pada teman, kerabat, keluarga yang mungkin membutuhkan informasi dari video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.